Bapak jelaskan lapangan upacara kita. Ya, nampak dari sini terlihatnya biasa saja, tapi sebetulnya ini luar biasa. Luar biasanya kenapa? Di sini sudah Bapak bikinkan pola. Nah, nanti dibantu oleh Bapak Ibu gurunya untuk baris. Namun akan lebih mudah. Coba lihat di sini sudah ada tanda. Ada pola lantai. Tanda X yang berwarna hijau. Nah, ini untuk anak-anak peserta didik berbaris di sini. Nah, untuk besok upacara kalian cari posisi seperti ini. Maaf, ini tidak pakai alas kaki. Nah, barisnya seperti itu ya. Itu dibantu kondisikan ya. Itu barisnya seperti tadi. Dan ini untuk pemimpin regu. Apabila nanti kurang, boleh siswa berbaris di belakang pemimpin regu, tapi dikosongkan dulu. Yang itu ya, dikosongkan dulu kalau mau ada barisan di belakang pemimpin regu. Nah, barangkali tidak mencukupi gitu ya, karena di sana itu bunga juga sudah sebagian dipapas agar tidak mengganggu ketika baris anak-anak baris di sana ya. Nah, di sini ada barisannya juga. Sini posisinya sudah pas di sini. Dan diusahakan diatur ketinggiannya ya. Atur ketinggiannya yang di depan itu tidak boleh lebih tinggi. Tidak boleh lebih tinggi dari yang di belakang. Maksudnya agar nanti pandangan peserta yang di belakang tidak terhalangi oleh yang depan begitu. Dan juga untuk di sebelah kanan, karena jaraknya juga berbeda ya. Jaraknya juga berbeda apabila nanti mungkin ada murid-murid kelas 1 atau kelas 2 yang lebih besar, lebih di belakang dan lebih di kanan begitu. Karena di sini memang kerapatannya beda. Di sini kerapatan beda untuk kelas 1 dibanding dengan kerapatan untuk kelas 4, 5, 6. Kenapa kok tidak disamakan saja? Inilah hanya terbatas, saudara-saudara. Inilah hanya terbatas, jadi saya mengolah dan menghitung gitu ya, menghitung luas, menghitung jumlah siswa, menghitung siswa per kelas, karena tiap kelas jumlah siswanya itu beda. Jadi harus sangat cermat dan harus dihitung. Kalau meleset saja ini barisan tidak akan rapi gitu. Dan ini sudah saya hitung, alhamdulillah sudah mencukupi. Nah, untuk yang ini kelas 2 lebih renggang. Di sini lebih renggang. Pokoknya tinggal diikuti saja markanya di sini. Nah, di sini karena medianya tanah, jadi tidak ada tanda. Nanti tinggal diluruskan dengan yang depan saja. Dengan yang samping sebelah kanan, dengan yang depan itu. Nah, di belakang juga ada tandanya. Pokoknya di setiap paving block untuk barisan itu ada tersedia marka yang berwarna hijau. Ya. Ini untuk barisan yang kelas 2. Lalu kalau di depan, nah ini di depan nih. Di depan ada warna bulat. Nah, ini untuk pemimpin regu nanti menyiapkan di posisi ini. Itu pas tengah-tengah dari peserta. Coba lihat pemimpin regu di sebelah sana ya. Nah, nanti ketika menyiapkan peserta, pasukannya nanti menyiapkannya di sebelah situ. Di situ ada marka. Begitupun untuk pemimpin kelas 1, pemimpin regu kelas 1. Nah, sebelah sana ada di situ ya, yang berwarna hijau. Hijaunya hijau bulat. Nah, begitu. Kalau untuk baris itu tandanya X ya. Kalau itu hijau bulat. Begitu. Itu untuk kelas 1 dan kelas 2. Diseling di sini ada pemimpin regu kelas 2. Dan ini untuk kelas 3. Ini jaraknya lebih lebar gitu ya. Jaraknya lebih lebar, ke belakangnya juga lebih lebar. Itu. Tapi lurus, pokoknya dari sebelah barat, sebelah timur itu satu barisan yang lurus. Berbeda dengan kelas 1 itu agak rapat. Gitu. Ini untuk kelas 3. Kelas 2 jumlahnya sekitar kurang lebih 60, kelas 3 juga 60. Sehingga kelas 3 itu di sebelah situ. Untuk pemimpin ruganya sebelah situ. Nah, untuk menyiapkannya, nah sebelah situ tuh ada tanda bulat hijau. Nah, sementara itu duduknya posisi turugunya di sana.
Dan untuk barisan Bapak Ibu guru ada di sebelah situ. Di depan. Nah, untuk pembina upacara ada di sebelah sini. Tandanya lebih besar gitu ya. Depan yang bendera. Dan ini untuk apa? Nah, ini untuk pemimpin regu ketika lapor. Ini pemimpin regu kelas 1, pemimpin regu kelas 2. Itu bukan, karena itu bulat. Itu bulat untuk pemimpin regu yang menyiapkan. Nanti yang menyiapkan dari sana ya. Jadi ini bukan untuk lapor yang ini. Kalau untuk lapor yang X itu ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Dan ini untuk pemimpin upacara. Pemimpin upacara baru datang sini posisinya. Pak, memangnya ada posisi pemimpin upacara yang lain? Ada. Kalau baru datang di sini. Nah, karena kan pemimpin regu menyiapkan pasukannya masing-masing ya di sana. Di situ. Nah, ini pemimpin kelas 4 ini ya. Ini pemimpin kelas 4. Pemimpin kelas 3 di sana, pemimpin kelas 2 di sana lagi, pemimpin kelas 1. Ini pemimpin kelas 4. Gitu. Ini pemimpin kelas 4. Nah, nanti ketika pemimpin upacara datang, pemimpin kelas 4 laporan dekat, tinggal ke mana? Tinggal ke sini ya. Berarti kalau menghitung dari sana kan laporan pemimpin 1, laporan pemimpin 2, laporan pemimpin 3, laporan pemimpin kelas 4, laporan pemimpin kelas 5, laporan pemimpin kelas 6. Kalau posisi yang ini untuk pemimpin kelas 4 dalam menyiapkan pasukannya. Kita lanjut. Nah, ini untuk kelas 4 itu ada 12 banjar. Karena kelas 4 dan kelas 5 dan kelas 6 itu dirata-ratakan sebanyak ada 70. Kita rata-ratakan 70. Sudah dihitung cermat-cermat. Itu nanti pemimpin regu kelas 4 nanti menyiapkannya ke sebelah sana. Agak jauh soalnya panjang. Kelas 4 itu lebih banyak, kelasnya lebih banyak dan barisannya lebih renggang. Dan di sini pemimpin kelas 5. Pemimpin kelas 5 nanti menyiapkannya di sini. Pemimpin kelas 5 berdirinya nanti dari sini ya. Dari sini. Nah, untuk kelas 6 di mana? Kelas 6 di sini. Karena untuk besok kelas 6 itu banyak yang menjadi petugas paduan suara di sebelah sana. Jadi kemungkinan kalau di sana sekitar 35 dengan 35 orang paduan suara beserta petugas. Berarti kalau 70 berarti di sini hanya 35 orang. Cukup seperti di sini 35 orang. Sudah dihitung. Nah, ini tidak ada tandanya sebelah sini, sebetulnya ada. Itu cuman medianya di sini tanah, jadi tidak dicat ya. Nanti tinggal diluruskan saja itu sama itu gitu ya. Nah, di sini agak kosong, lowong gitu. Ini untuk gang gitu ya. Maksud gang di sini untuk agar bisa pemimpin regu bisa lewat ke situ ya tanpa terhalangi. Loh, kok kenapa nggak disudutkan? Harusnya di sini kosong itu enggak. Kalau lahan kita terbatas, jadi tetap di depan pasukan ada pasukan lagi, tetapi dengan jarak tertentu gitu ya. Ini buat yang paham aja ya. Nah, nanti besok kita lihat gitu ya. Nah, untuk pemimpin kelas 6 di sini. Pemimpin kelas 6 ada dekat pohon ya. Dekat pohon. Di sini barisannya kalau kelas 5 itu ada 12 banjar. 12 banjar. Banjar itu ke belakang ya, 12 ke belakang. Berarti 6 laki-laki ke belakang, 6 laki-laki di sebelah situ ya, dan 6 perempuan belakang juga ya. Lalu bagaimana untuk di sini uniknya untuk paskibra menghadap utara nanti 3 orang di sini ya. 1, 2, ada tanda X. Nah, itu 1, 2, 3. Nah, nanti mengibarkannya kemana? Dari sini ambil komando haluan kanan ya, haluan maju jalan, haluan kanan jalan. Nah, gitu ya. Maaf, komandonya berantakan ya. Jalan di tempat gerak, dah. Haluan kanan jalan. Nah, nanti jalan ke sini
jalan di tempat sambil maju. Nah di situ sudah ada tandanya untuk meluruskan. Nanti begitu langkah tegap maju, jalan. Nah baru maju ke sini, langkah tegap. Setelah langkah tegap, nah nanti di sini ada tanda. Nah itu tanda paskibra paling kiri, tengah. Tuh tandanya tidak ada itunya sih, tidak ada popping blocknya. Nah itu juga. Nah itu ada hijau, udah kasih tanda hijau. Untuk paling kanan, ini tengah, itu kiri. Nah lalu haluan kanan lagi. Nah ini sudah ada yang paling tengah itu lurusan tiang gitu, itu ya. Nanti 2 langkah ke depan. Nah gitu. Kalau yang tengah hanya 1 langkah gitu. Kalau yang sebelah kiri 2 langkah, 1 2. Nah baru hadap kiri kanan dan maju 1 langkah lagi. Sementara yang itu sudah ya. Nah, lalu mengerjakan dibuka oleh yang paling kiri, yang kiri. Nanti ke kanan bagian yang mengait dan yang menarik mengibarkan. Nah itu batas majunya segini, batas mundurnya segini. Nanti balik lagi, mundurnya 2 langkah, 1 2. Nah pas di sini mundurnya 2 langkah, sudah pas dengan posisi kembali yang tadi. Kemudian balik kanan, haluan kiri, langkah tegap maju, jalan. Nah begitu. Nah tidak bergerak, yang pojok sini tidak bergerak, sementara yang itu bergerak. Nah hanya membalik ke sebelah kiri. Nah, lalu langkah tegap maju, jalan. Itu langkah tegap maju, jalan ke sebelah ini. Nah lalu di sini haluan kiri, lalu kembali ke posisi semula di depan kelas 5A gitu ya. Depan lagi, balik kanan. Nah gitu ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya, fleksibel ya. Kemudian apa lagi? Nah ini untuk pemimpin upacara ketika datang, awas itu mau buat paskibra ya, ke sini ya, tanda plus. Nah berikut untuk laporan juga, menerima laporan itu yang ada di sebelah sana. Nah ketika pembina upacara mau masuk, kan diistirahatkan ya, istirahat di tempat, gerak. Nah baru balik kanan. Nah gitu. Lalu pembina masuk, baru siap gerak. Nah sudah siap kan, ada nanti laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Nah hadap kiri lalu maju jalan saja, maju jalan sini, hadap kanan, lalu lapor upacara siap dimulai. Nah, gitu, seperti itu. Nanti sudah laporan selesai. Nah kembalinya kan kembali kenapa harus mundur, karena mau paskibra mau datang. Sebetulnya nggak akan tertabrak sih, tenang aja. Tapi bagusnya nanti pemimpin upacara mundur saja ya, karena terlalu dekat dengan pembina, karena pas datang di sebelah sana gitu ya. Oh kok kenapa langsung mundur aja di situ? Itu buat laporan, nantinya. Jadi sebelah sana untuk pas baru datang. Nanti sesudah laporan, nah barulah mundur ke laporan pemimpin. Nah sebelah sini ya mundur, tapi mundurnya dua langkah gitu ya. Jangan 1 2 tutup. Nah nanti di sini kira-kira untuk stay pemimpin upacara itu di sini gitu ya. Tidak pas di sini, tapi lurusan dengan pembina gitu ya. Itu soalnya tidak akan laporan lagi ya pasukan ya, jadi di depan pasukan langsung itu. Jadi tidak kembali ke sana pas waktu datang ya, ke sini ke depan pembina, di dekat laporan kelas 1 ya, di dekat laporan pemimpin regu kelas 1. Oke itu aja mungkin sepintas protokoler untuk kedepannya. Mudah-mudahan ini bisa lancar dilaksanakan ya. Ini